Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami muliakan Takmir Masjid Al-Maliki, sahabat kami, gurunda kami Ustadz Ki Agus Fadli Akbar beserta seluruh kepengurusan Takmir Masjid Al-Maliki. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas waktunya, atas partisipasinya, atas kerjasamanya dalam safari dakwah Forkomda ini. Mudah-mudahan setiap pengorbanan membawa keberkahan bagi antum sekalian dan juga bagi warga di sekitar Masjid Al-Maliki. Yang juga kami muliakan rekan-rekan kami para Dewan Pengurus Forkomda Kota Palembang, Ustadz Fahmi, Ustadz Busroli, Ustadz Haji Ilham, wabil khusus kepada guru kita semua Al-Habib Wildan Al-Kaf yang hadir di tengah-tengah kita, mohon doanya Habib. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setiap pengorbanan Bapak Ibu hadir ke majelis ilmu ini dari keringat, dari tapak kaki, rumah ke sini, dari pengorbanan rasa lelah, menahan ngantuk. Mudah-mudahan semuanya Allah ganjar dengan pahala. Allah jadikan ini penambah timbangan amal kita nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sudah cukup panjang lebar tadi sampaikan oleh dua guru kita. Alhamdulillah berkah ilmu mereka. Kami sesi yang terakhir, tentu waktunya tidak banyak Bapak Ibu. Dengan lagi bunyi lampu, tit habis waktu gitu. Cuman kira-kira ibu-ibu masih sanggup Bu ya, kalau sekitar 30 menit lagi Bu, bisa Bu ya? Kalau sejam lagi sanggup Bu? Sampai jam 12 sanggup Bu? Lajulah Bu, aku nak balik Bu. Ya. Mudah-mudahan sebelum jam 10 semua telah kita laksanakan Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah ya. Kalau tadi para guru-guru kita mengangkat tema tentang Sya'ban dan sholat, izin Ibu Bapak Ustadz Fadlilah, kami membawa tema tentang bakti kepada kedua orang tua. Karena banyak di sini adik-adik kita yang masih muda perlu diingatkan. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf, bakti, adab, anak dengan orang tua ini Masya Allah. Karena kami ini kan guru Bapak Ibu ya, menyaksikan langsung bagaimana perkembangan anak-anak zaman sekarang. Contoh sederhananya Ibu mungkin mengalami ya, orang tua yang sangat rindu dengan anaknya. Kapan ditanya anaknya mano, ngapo kangen dengan anak. Ado di rumah tat. Tapi dia ini antara ado dan tiado budak ini. Ngapo? Balik sekolah, balik les, masuk kamar. Tidak keluar-keluar dari kamar. Kecuali nak makan, nak kencing. Udah makan, udah kencing, masuk kamar lagi. Tidak ada mengeluhkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi budak itu tidak lagi berinteraksi dengan orang tuanya. Ya dengan dunianya masing-masing. Ada anak yang model, itu. Ya. Ada juga anak gadis, beda nian dengan anak gadis zaman dulu. Pagi-pagi bangun, ya, beringkes rumah, nyapu, nyuci piring, nyuci baju. Tidak anak zaman sekarang anak gadis, ya. Caca di kamar cacanya. Keluarlah Ca, makananlah siap galo. Ya Allah, makananlah siap galo. Ya. Caca mandilah, banyu anget ada siapi. Ya Allah. Ya. Woi dalam hati aku,
rewangi masa wong tua tuh. Ini tidak lah siap galau baru panggil. Caturlah Caca tadi dengan manjonya, ya Allah, jangan model itu Bapak Ibu yang didik anak. Salah. Dan memang ini nampaknya wong tua zaman sekarang memang cah itu masalahnya, Pak. Jadi budak tuh terlalu dimanja. Sengaja udah dibangunin pagi-pagi, biarlah kasihan dia ngantuk. Jangan, justru kita harus ajarkan mereka adab. Ya, apalagi kepada wong tua. Nah, untuk ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kami ingin sedikit mengupas. Ada satu ayat di surat Al-Isra, ada kaitan pula dengan Isra Mi'raj ini ya. Di surat yang sama dengan surat Isra Mi'raj ini. Surat ke-17 nanti. Ayat ke-23-nya. Kalau Isra Mi'raj ini kan ayat awal-awal Bapak Ibu ya. Ini ayat ke-23 dari surat Al-Isra. Bisa Bapak Ibu buka nanti di rumah masing-masing. Ayat ke-23. Mari kita baca Bu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma qaulan karima. Masya Allah. Artinya ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kami perintahkan kepada manusia jangan menyembah selain menyembah Allah. Kita ini harus hanya menyembah. Dalam perkataan mungkin kita memang akan mengatakan seperti itu. Tapi dalam perbuatan kadang-kadang kita menyembah selain Allah Bapak Ibu. Tanpa kita sadari. Contohnya. Ada kawan tadi di kantor dapat tugas dari atasannya. Banyak yang nak digawikan. Hari lah jam 2:30. Diingetin kawannya. Oi lah 2:30. Lah sembahyang zuhur belum. Apa disimbatinya Bapak Ibu? Ini nah, gawian ini masih banyak. Tak sempat aku nak sembahyang zuhur. Nah, sekarang ngelurui gawian bos, tidak sempurnakan ibadah kepada Allah. Ini artinya kita menyembah, menuhankan Allah. Lantalah sano, gawe ke sholat dulu baru dikerjakan lagi. Jangan kita menomorduakan Allah Subhanahu. Wabil walidaini ihsana. Di ayat yang sama ibundaku, ayahandaku, Allah memadu padankan dua hal. Perkara tauhid, jangan menyembah selain Allah, disepadankan dengan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Sebagian ulama menerangkan disinilah letak hikmahnya bahwasanya berbuat baik kepada orang tua ini juga perkara yang penting sebagaimana disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti disejajarkan ini agar kita menaruh perhatian penting. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan bahwa percuma be kau tonggak-tonggit semayang durhako, masuk neraka itulah benar. Karena dia harus seiring sejalan. Kalau Allah harus juga berbuat baik kepada ya. Kau nak pergi haji lah setahun sekali. Kau nak umroh lah sebulan sekali. Sholatlah kau ribuan rakaat. Kalau hati orang tuamu tergores luka dan dia tidak ridho, maka tidak akan kau bisa mencium surga. Allahu Akbar. Ridho fi ridho walidain. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena ridho Allah itu tergantung ridho mereka. Dan murka Allah juga tergantung muka orang tua. Hati-hati. Lalu Allah mengatakan,
bahwa berbuat baik. Nah sekarang ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Allah perintahkan agar anak berbuat ihsan kepada orang tuanya. Ulama menguraikan ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah mengenai prinsip ihsan seorang anak kepada orang tua. Apa prinsip tersebut? Kata ulama, hendaknya seorang anak ini kalau dia mendapatkan suatu kebaikan daripada orang tuanya, meskipun kebaikan itu sedikit, meskipun kebaikan itu kecil, maka si anak harus memandangnya sebagai perkara yang besar. Contohnya ada cerita ibu bapak, seorang anak yang hanya 30 menit disusui oleh ibu kandungnya. Setelah itu entah bagaimana ceritanya anak ini dibawa oleh orang lain. Dipelihara oleh orang lain. Anak laki-laki ini tumbuh dewasa menjadi orang yang berhasil. Dia tahu sejarah hidupnya, ternyata 30 menit ia disusui oleh ibu kandungnya. Nangis dia. Dicarinya orang tua kandungnya. Dibohongi oleh uang di sekitar. Untuk apa kau nyari uang tua kandung kau? Cuma setengah jam kau tuh di TTI. Tidak banyak. Ya, ini nah uang tua angkat kau yang ngurusi kau di sepanjang hari, sepanjang sampai kau besar. Apa uji dia? Tidak. Walau cuman setengah jam disusui, walau cuman setengah liter mungkin, ya, air susu ibu itu jadi darah daging, tapi aku ngerasa ini hal yang sangat harus bales. Masya Allah, benar. Ya. Jadi walaupun uang tua itu pemberiannya sedikit, anak harus melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Ini tidak budak zaman sekarang Bapak Ibu. Lah diberi kalau sekolah yang bagus, sekian juta bayar. Nak beli laptop, beli. Nak ke sekolah motor, beli. Tapi omongannya apa? Sama nih, bapak nih pelit nian. Allahu Akbar. Ay abah nih pelit nian. Ay mama nih pelit nian. Dinjok sedikit baik. Kalau anak yang ihsan, dia harus melihat itu. Ini pemberian uang tua. Besar. Boleh dia anggap itu perkara sepele. Tidak boleh. Tidak ihsan dia. Ya. Apalagi kalau sudah dinjok banyak. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Harus merasa, ya Allah mau kasih nian. Ya. Uang tua ngejok dia jajan. Berapa nak? Kau nak ke sekolah nak? Ibu cukup mak. 15.000 cukup mak. 10.000 cukup mak. 5.000 cukup mak. Berapa video cukup? Ini anak yang ihsan. Ini dah ya kurang. Biarlah pacar lagi uang tua mikir kenyot. Ngerti uang tua tuh. Naik mobil lemabang berapa? Naik gojek berapa? Makan berapa? Lah dihitung gak loh? Anak tadi harus paham. Ihsan. Yakin be dengan uang tua. Ya. Sebaliknya, prinsip ihsan ini adalah yang kedua, kalau si anak nanti menjadi anak yang soleh, berhasil, lalu dia berbakti kepada orang tuanya, lalu si anak ini ingin berbakti kepada ibu bapaknya, sebanyak apapun yang diberikan oleh si anak, maka dia harus berpikir bahwa itu masih sangat sedikit. Nah, ini kebalikannya bapak ya, kalau orang tua yang ngejuk, walaupun banyak, walaupun sedikit dianggap banyak. Tetapi sebaliknya kalau anak berbuat sesuatu untuk orang tuanya meskipun banyak, dia masih harus pandang itu sesuatu yang sangat sedih. Meskipun sampai habis hartanya, dia akan mengatakan, ya Allah masih kurang baktiku untuk orang tua. Ya Allah masih sangat sedikit daripada pengorbanan untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Ya Allah. Mudah-mudahan kita model anak seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Imma yablughanna indakal kibar. Ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka salah satunya atau kedua-duanya kata Allah, ahaduhuma aw kilahuma, dipanjangkan usianya oleh Allah, maka akan berlaku siklus kehidupan yang mana tadinya dia gagah perkasa, maka dia akan menjadi lemah. Yang tadinya si anak dalam pemeliharaan orang tua
kamu berkata ah. Apa maksudnya ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Jadi umpama ada orang tua punya anak 5 Bu ya. Punya anak 5. Nah ini kan tidak seluruhnya bisa merawat orang tua Pak Bu ya. Memang agak tilu Pak nyampainya, tapi ya itulah ya namanya rezeki-rezekian ya. Wong tua siko pacak merawat anak 10 pacak. Tapi kan anak 10 merawat siko susah Bapak Ibu. Ya Allah ya Allah. Nah dia punya anak 5. Tidak 5-5-nya kan orang tuanya, ada siko yang merawat. Ya. Yang 4 lagi siko di Jakarta, siko lagi di Jerman, siko lagi mungkin di Surabaya, siko lagi di Lampung. Nah yang di Palembang ini berapa? Dia yang mandi ke, dia yang makan, dia yang nyeboi. Kalau kencing dia yang bersihkan, semayang dia yang bantui, dia ngantar ke terapi, ngantar ke rumah sakit, Nah yang kerawat ini, adik-adik ya, yang lagi kerawat, yang bersihkan mesing ini, pas lagi bersihkan mesing, pas lagi bersih kencing, tidak boleh ngomong mama dibasih di kencing, tidak boleh. Mama dibasih di mesing sembarangan, tidak boleh. Ini syariat, Allah perintahin. Nah yang lagi kerawat ini lagi tidak boleh. Kalau yang di Jakarta sana, kamu datang marah-marah. Yang di Surabaya kamu datang nggak marah-marah. Yang tiap hari ngurus yang sebar. Boleh ngomong, mama nih, aku mau main nih, masih ini. Nah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meletakkan orang tua ini harus dimuliakan oleh anaknya. Walaupun harumah tidak boleh dibentak. Ya, bagaimana akan bicara dengan mereka yang sudah tua seperti itu kaulan karimah dengan kata-kata yang lemah lembut, ya, dengan kata-kata yang memuliakan mereka. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini punya anak yang soleh, yang ngurusin yang baik ini memang rezeki-rezekian Bapak Ibu. Kenapa saya katakan rezeki? Kadang saya perhatikan ada orang tua sudah semua sumber daya yang kerahkan, semua kasih sayang yang curahkan untuk anak ini. Nah apa baik diunjuk, kapan mudah dibesar ngelawan. Kaki ada uang tua yang model asak besar Bapak, karena banyak keterbatasan. Mohon maaf, yo seadanya dia kapan mudah tuh dewasa saya tak mati dan tuanya. Jadi Allah Akbar. Tapi ada 2 hal Bapak Ibu yang paling penting agar kita punya anak yang soleh. Satu doa, dan yang kedua menurut saya adalah ketauladanan. Jadi walaupun kita tidak memberikan banyak materi, banyak kasih sayang, kadang-kadang Bapak Ibu cukup dengan ketauladanan ini sangat berharga bagi anak. Ya. Contohnya apa? Perlihatkan pada si anak bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Sudah selesai. Kalau anak itu melihat kita memperlakukan orang tua kita dengan penuh kemuliaan, ya, walaupun dia ini tidak banyak kita kasih, dia nyingok baik. Oh, abah aku kalau tua aku menerima ini juga. Tapi kalau mak aku tua, aku juga mau menerima ini, berarti berapa? Cuma kalau kita kasar, mereka perlu belajar tentang itu, Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Kalau mereka sudah meninggal dunia ziarah, kadang-kadang mohon maaf, ya selain meninggal udah kecil dosa melo ziarah, kuburan di kota melo. Salah. Justru diajak, nah ya, ini anak ini doa itu saya, ini nyai, nah diajak. Kenapa? Karena kita memberikan kepada. Dan akhirnya Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kami tutup ya untuk adik-adik dengan sebuah cerita. Ya, ada seorang anak adik-adik ya, ada budak kecil, budak kecil ini taruhlah umurnya ya 8 tahun 7 tahun, ya, baru baca nulis, baru baca baca. Tiba-tiba budak ini Bapak Ibu ngawe surat buat maknya. Kapan maknya baca Bu? Punya surat ini Pak, surat tagihan utang, surat tagihan utang. Dibaca maknya, Mak, tadi pagi aku kerewangi ke pasar, upahnya mana? Nah, namanya budak, kalau disuruh tuh minta upah lah 2.000. Mak, tadi pagi kau suruh aku ke warung beli minyak,
Upahnya mana mak? Minta upah lagi 2.000. Mak tadi pagi aku nyapu rumah. Upahnya mana nyapu? 1.000. Kapan di total utang maknya 5.000. Dibuatnya catatan di bawah. Cepat-cepat dibayar mak. Cash, gak boleh kredit. Nah, kapan maknya baju sur anaknya nih? Ngalir lah baju baju nih maknya. Kecewa Ida kecewa, terharu lah. Alangkah polos anak aku ini lagi utang di maknya. Maknya tegak, ngambil pena, dipocok gerobok. Sudah diambil pena pocok gerobok tadi mulai ditulis surat balasan. Anaknya ngirim surat, maknya baru pakai surat tuh. Di lembar di surat anaknya tuh lah, dibalik dia oleh maknya, mulai dibuat surat oleh maknya. Surat balasan. Yang kalimatnya ibu bapak jamaah yang dimuliakan lebih satu dari kalimat anaknya. Bahkan maknya ini mengawal kata cinta. Apa terus maknya? Ananda tercinta, ibu nak mengandungmu 9 bulan 10 hari. Susah makan, susah tidur, muntah-muntah, pening-pening, tidur telentang saro, tidur terkurung pecah kasing. Gak usah nak, kaget kalau kau berhasil, kau jayo, kau nak upah namanya gak usah, biarlah upahnya gratis. Ananda tersayang, ibu nak melahirkan kau berada anak, bertaruh nyawa, sakit bertambah-tambah, ya Allah dan yang bayarkannya. Gak usah nak kau pening-pening, kayak kalau berhasil, gak usah bayar nak, upahnya gratis. Mak, lagi aku bayar ini. Nah, kau sakit umur ke 2 tahun, mama tak tidur nak, semalam menjaga kau nak. Masya Allah bapak ibu ya. Kami ingat kan, almarhum mama kami itu adik aku cepet sekali sakit, aku lagi sedikit angkat tangan. Ya Allah, anak aku gadis itu adalah ya Allah, ini boleh sakit aku tak korup. Pindah ke sakit juga aku ya Allah. Allah Akbar. Itulah bapak ibu bapak ibu. Anak dengan tua, ingat teringat sampai sekarang. Orang tua tuh tahan anak biasa. Nah dosa kau pening nak, kau nak bayarnya apa? Upahnya gratis ya. Kau makan pagi, makan siang tinggal makan, malam tinggal tinggal tidur, diurusi kalau baju cuci ke disetrika ke, kau pakai cuci, gosok lagi, setiap hari dosa kau pening. Nak bayarnya gimana upahnya? Biarlah upahnya gratis. Gratis kalau 0 rupiah. Nah, kapan anaknya baca dari maknya nangis sudah ini. Ay salah aku nih, lagi utang. Banyak utang aku rupanya. Kapan itu dikejarnya maknya? Nah, pulau mak duduk-dudukin mak ini sambil diciumnya kening maknya, dikasihnya. Tapi namanya budak, nak menang pak. Uji budak ini, mak biarlah mak utang mama tuh dosa dibayar pak. Masih punya utang lebih banyak dikit. Biarlah adik anggap lunas deh. Adik anggap lunas deh, jadi dia sampai surat diberikan maknya tuh lega hati berani. Tapi maknya masih punya utang tuh. Inilah ibu bapak jamaah yang diberikan Allah sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan al jannah tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu yang begitu mulianya tahta aqdamil ummahat, diletakkan di bawah telapak. Kita semua kelak menjadi memiliki anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, dan kita pun juga menjadi anak yang soleh soleha, dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia mungkin wafat di bulan ruah ini, di bulan Satan, bulannya para arwah ini, kita mohon pada Allah untuk orang tua kita meninggal dunia, semoga Allah memberikan rahmatnya dalam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.